Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para sobat desa yang terkasih di mana saja Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Willy Brodus Marianus dalam podcast Patriot Desa Jawa Barat. Nah, kali ini kita akan mengangkat tema tentang mitigasi bencana untuk meningkatkan ketahanan lingkungan yang juga merupakan bagian dari kerja-kerja Patriot Desa bersama masyarakat desa. Sudah hadir di tengah kita ini, kami datangkan langsung ya para narasumber yang luar biasa dari Kabupaten Subang, tepatnya dari Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari. Baik, kita perkenalkan diri satu-satu ya. Di samping saya ada Kang Amin ya. Kang Amin ini selaku relawan tanggap bencana. Kemudian ada Teh Fijriani Patriot Desa yang bertugas di Desa Batangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang. Dan selanjutnya Kang Muhammad Ilyas ya, juga relawan tanggap bencana di Desa Batangsari. Baik, kalau kita bicara tentang kebencanaan ya, masyarakat desa terutama di wilayah Nusantara ini ya, kita semua punya potensi bencana, tidak luputlah dari bencana, dan bencana bisa terjadi kapan saja gitu ya. Kapan saja. Tapi mungkin tidak banyak yang siap, terutama mungkin masyarakat desa sendiri, pemerintah desa sendiri tidak semuanya ya punya perencanaan ya terkait kesiapsiagaan bencana gitu ya. Dan mungkin tidak punya banyak pengetahuan terkait isu-isu kebencanaan gitu. Nah, saya mungkin mulai dari Teh Fijri dulu ya. Apa yang Teh Fijri temukan di desa sehingga akhirnya ya punya inisiatif atau gagasan, sebaiknya mungkin bisa nih melibatkan masyarakat desa untuk fokus ke isu kebencanaan atau mitigasi bencana. Mungkin kalau awalnya karena dari Patriot Desa itu mengemban tugas ya Kang ya, untuk meningkatkan IDM desa gitu kan. Di tahun 2021 ada rekomendasi bahwa Desa Batangsari itu memang rendah di IKL. Awalnya itu seperti itu Kang. Nah, kemudian saya transek awal penugasan itu di 3 bulan pertama memang betul terjadi bencana seperti itu di Desa Batangsari. Memang kayak mungkin potensinya banjir sih Kang, lebih ke banjir, bencana banjir seperti itu. Nah, kemudian di bulan pertama itu saya banyak komunikasi dengan perangkat desa, kemudian dari masyarakat juga di sekitar wilayah desa gitu kan, mulai dari dusun 1, 2, 3, karena kebetulan Desa Batangsari ada 3 dusun, dan memang ada 1 dusun yang memang terkena dampak langsung gitu kan, di dusun 3, di dusun kerajaan seperti itu. Nah, kemudian akhirnya saya komunikasikan dengan pemerintah desa. Alhamdulillah direspon secara positif waktu itu, karena belum ada waktu itu memang penanggulangan bencana di desa seperti itu. Nah, kemudian akhirnya kegiatan pertama itu yang saya lakukan itu ngadain seminar sih Kang. Jadi kayak seminar kebencanaan, mengedukasi, tujuannya untuk penyadaran masyarakat seperti itu bahwa desa kita nih desa rawan bencana loh seperti itu. Nah, terutama memang di bencana banjir seperti itu di periode bulan 3 kalau saya bulan Maret. Masih awal-awal. Jadi kan transek awal, kemudian di endingnya di penyadarannya seperti itu. Nah, akhirnya kemudian ketemu dengan Kang Ilyas gitu kan, yang memang waktu itu ketemu tidak sengaja ya. Tidak sengaja itu dalam artian ya kita banyak komunikasi tapi belum sampai ke arah mitigasi seperti itu. Jadi kayak sebatas Ilyas memang silaturahmi aja. Iya, aktif beraktivitas lah gitu di desa seperti itu kurang lebihnya. Nah, kemudian komunikasi dengan Ilyas, banyak sih komunikasi dengan, karena kan Ilyas memang basicnya memang relawan ya Kang ya gitu. Jadi sedikit banyak tahu lah gitu kan tentang mitigasi bencana gitu kan. Nah, kemudian ya sudah, kata saya gimana kalau misalnya kita mengadakan kegiatan untuk pengurangan risiko bencana lah, intinya seperti itu Kang. Dan alhamdulillah Ilyasnya bersedia gitu kan. Jadi ya sudah, akhirnya sampai sekarang kegiatan kita ya inisiatifnya itu Kang, jadi fasilitasi di mitigasi bencana, kemudian pembentukan desa tanggap bencana seperti itu. Jadi tadi akhirnya diajak ya. Akhirnya diikut sertakan lah gitu. Ikut bergerak juga. Betul. Jadi ikut mulai dari upaya paling awal tadi penyadaran juga. Penyadaran betul. Apa saja yang Kang Ilyas lakukannya bersama Teh Fijri di awal-awal gitu? Kalau di awal-awal
buat langkah awal sih kita di desa itu ya, dibentuk dulu di forum, forum relawan. Iya, Forum forum relawan. relawan, betul. Komunikasi sama Bu Puji, Bu, gimana langkah awal kita buat bikin peta Rawan bencana. rawan bencana. Gitu. Alhamdulillah kata Bu Puji, hayu katanya. Iya ya. Ya. Iya, ayo aja. Siapa yang melatih teman-teman gitu? Iya. Akhirnya ada peta rawan bencana gitu. Dari pelatih ada teman sih dari teater. Oh ya, dari teman dari teater ada fasilitator. Iya. Kita belajar dari teater buat peta rawan bencana. Alhamdulillah ada berarti 3 apa 4? Iya. Ya. Jadi Apa saja yang akhirnya terpetakan di peta itu ya? Buat Kerawanan bencananya tuh banjir atau apa gitu mungkin di lingkungan. ada 2 faktor sih, Ya. banjir sama rob. Banjir sama rob. Ya. Oh ini daerah pesisir. betul. Jadi kita nih Pantura kan. Memang desanya desanya itu memang di jalur utama Pantura sekali. Iya. Jadi kalau hujan lebat, banjir. Iya. Kalau air pasang, Ya, rob. sudah jelas seperti itu. Jadi Kang Ilyas sepanjang hidupnya selama hidup di Batam sudah terbiasa. Terbiasa. Jadi upaya pertama membuat peta rawan bencana. Iya. Iya. Terus bagaimana akhirnya ternyata ini ada Kang Amin. Kang Amin ini Ya. saya dapat informasi masih SMA kelas 3 Aduh. ya. SMK kelas 3 SMK. ya. Ya, jadi usianya baru 17-18 tahun gitu ya. Iya, betul. Tapi ternyata bisa ikut bergerak bersama Iya. Kang Ilyas menjadi relawan. Jadi Kang Ilyas yang mengajak atau bagaimana nih? Kebetulan Amin juga kan aktif di Karang Taruna. Rekan-rekan di Karang Taruna sama di Karang Taruna juga di mitigasi bencana. Ya. Tariklah sama saya di relawan ini. Iya, gitu. Jadi memang ada koordinasi sih Kang sebetulnya. Iya, jadi dari Kang. Jadi kalau dari saya pribadi kan pengen melibatkan semuanya nih Kang. Jadi akhirnya ya sudahlah gitu kan. Jadi kita tarik satu-satu lah gitu. Tapi dengan bentuk ajakan yang persuasif sih Kang, tidak yang ayo gitu kan, tidak seperti Tapi itu. tahu kan Kang Amin dengan teman-temannya yang lain Iya. mungkin ketika diajak bahwa ini kerja-kerja kerelawanan. Iya, itu udah kita tekankan dari awal. Juga sudah tahu ya. Iya, itu udah ini banget. Jadi bagaimana Kang Amin? Saya belum mendengar suaranya. Ya, ayo, jawab dulu. Jawab dulu, Amin. Kang Amin ya. Kang Amin apa nih ya sebenarnya motivasinya? Kenapa Kang Amin nih mau ikut bergabung dengan Kang Ilyas ya? Ikut dalam forum relawan tanggap bencana ini gitu. Motivasinya ya pengen lah Desa Batang itu Apa? Ayo, yang malu-malu. Atau mau belajar ya, ikut mungkin aktif cari di desa pengalaman, mungkin cari pengalaman gitu. Seperti ya itu. awalnya pengalaman Ya. terus ya motivasinya ingin berubah lah Desa Batang ingin berubah. Kita kan dari dulu kan kalau bencana kan selalu terkena langsung awal dari rob terus banjir. Nah kita di sana berpikir bagaimana mencegahnya gitu. Ya bulan-bulan bulan-bulan kemarin gitu ditelepon sama sekretaris Karang Taruna Min ikut ke Karang Taruna di mitigasi bencana. Terus bulan-bulan kemarin ikut bikin peta gitu. Iya. Oh ikut bikin peta. Iya, jadi memang peta rawan bencana ini kan kalau saya boleh share memang dibuat secara partisipatif gitu. Iya. Jadi kita ada peningkatan kapasitas bahwa pembuatan peta partisipatifnya yang memang dilakukan oleh seluruh masyarakat gitu. Dan Iya. mereka berdua yang mendapat itu gitu. Iya. Nanti di desa baru di-share seperti itu. Ya, jadi ada musyawarahnya gitu. Betul, ada musyawarahnya. Ada ini ya sepertinya. Iya, ada Kang. Boleh mungkin ditunjukkan Kang ya dan mungkin bisa dijelaskan Jelasin sedikit mungkin. kepada para sobat desa kita yang melihatnya. Ini tampaknya sederhana tapi proses Sederhana, ya. untuk menghasilkan ini nih tentu lewat proses yang juga tidak Nggak mudah sih. Iya, nggak mudah, mudah ya. ya Kang. Jadi mungkin seperti ini kan. Iya Ya, kira-kira jadinya begitu ya. dijelasin mungkin ya sedikit ya. Jadi Kang, ini ya. sama nih dengan Kang Amin juga semua yang ikut membuat Iya, ya. betul. Dari kami. Dari kita semua. Di Desa Batang Sari itu kan terbagi dari 22 RT Iya. yang berpotensi rob itu ada di RT 22 ujung. Kalau air laut pasang ya rob, terus kemungkinan kalau hujan juga banjir. Iya. Di RT 22 titik kumpul di sini di Tanggul buat titik kumpul sementara. Hmm. Terus mana lagi?
Mungkin jadi ini kan dibagi 3 dusun mungkin ya awalnya gitu. ada 3 Jadi dusun. ya ada 3 dusun di sini. Ada dusun Sukajaya, Kedung Jaya. Kedung Jaya, Sukajaya, sama baru Kerajaan. Kerajaan seperti Oh, itu. iya. Nah, sebetulnya memang kalau yang daerah rawan bencana tadi kita fokusnya di dusun Kerajaan ini sebetulnya kan. Jadi ini kan Yang di pesisir ya? Iya, jadi kayak bantaran sungainya seperti itu. Nanti di RW 22 ini ya akhirnya tembus. Jadi sebelah utara itu ada kita berbatasan langsung sama Luar Jawa seperti itu Oke. Kang. Pantura ya. Iya, Pantura. Jadi memang kalau terjadi banjir ya otomatis ada di sini gitu. Jadi spotnya memang di tanggul-tanggul sungai Iya, seperti itu. jadi di peta itu sudah tahu Mm-mm. titik-titik yang Betul, rawan bencana, jadi terus titik kumpul untuk titik kumpulnya jalur jalur evakuasi evakuasinya semuanya. juga sudah terpetakan Iya. sebetulnya, cuma memang bentuknya sederhana seperti Iya, itu kan. Nah ini mungkin di titik kumpulnya sih sebetulnya kita memanfaatkan fasilitas umum yang ada di Iya. desa gitu. Seperti apa itu? Sekolah? Musola, masjid, Masjid, seperti itu. ya. Jadi memang kita fokusnya di situ gitu. Jadi memang masyarakat juga akhirnya kalau misalnya memang terjadi suatu ketika terjadi bencana ya akhirnya mereka akan evakuasinya ke sana gitu, dievakuasinya ke Iya. sana. Dan memang yang dikenal sih sebetulnya seperti itu. Nah, kurang lebih mungkin seperti ini kan, jadi kita udah menentukan jalur evakuasinya tuh dari arah Tanggul itu lari ke ke Dusun dusun Kerajaan. 21. Iya, ada 21, kemudian maksudnya lanjut ke wilayah sini yang memang aman gitu kan dari banjir seperti itu. Nah ini RT-nya juga sudah kita petakan sebetulnya nanti RT mana saja yang awal kita evakuasi RT mana seperti itu gitu. Yeah. Jadi ini bentukan dasar. Nanti kalau misalnya kita menentukan kembali titik akhir itu yang memang sudah terpetakan seperti itu sih. Jadi memang Oke. kita titik akhirnya di kantor desa. Iya. Jadi kan itu ada space ruang kosong itu lapang lah. Iya. mungkin Untuk seperti itu. menghasilkan ini kan tentu melibatkan masyarakat lain Betul. juga, kepala dusun, Iya. ketua RT. Iya. Tapi kan ini di atas kertas ya. Iya. Ya, maksudnya nanti kalau di kondisi realnya yang Iya. di lingkungan desanya, apakah sudah ada misalnya tanda-tanda jalur evakuasi, Iya, tempat titik iya. kumpul, sudah disosialisasikan juga ke masyarakat? Iya, betul Kang. Jadi Sudah. jadi ketika kita tempel itu sudah pasti kita sosialisasi gitu. Jadi kalau misalnya ada yang tanya, Bu, ini tuh apa sih rambu apa kayak gitu. Nah, nanti di situ kita langsung sosialisasi. Oh iya Bu, nanti kalau banjir tuh larinya nanti ngikutin si rambu ini loh, tanda ini kayak gitu. Nanti Iya. ujungnya misal kayak di Kampung Lombang itu kan ada masjid yang besar gitu kan. Jadi memang itu jadi tempat titik kumpul kita. Jadi kalau misalnya nanti ada banjir, udahlah diarahinnya ke si Masjid Darul Darul Falah. Darul Falah itu gitu sih yang kurang lebihnya. Ya. Jadi memang ini sudah kita aplikasikan Sudah ada sebetulnya. stempel desa juga ya? Iya, ini kita udah validasi langsung. Sudah validasi oleh Iya, pihak mungkin desa ya. kurang lebih sih seperti itu Baik. sekarang. Jadi fasilitas mitigasi bencana sudah sampai sana. Iya, nah ini kalau kita bicara soal partisipasi ya, Iya, karena kan bencana ini kan isu bersama Betul. dalam seluruh desa itu Iya. ya, dia harus melibatkan semua gitu. Mm-mm. Nah biasanya kan kalau dalam upaya-upaya mitigasi bencana kan juga ada rencana aksi Iya, komunitas gitu. betul, Pak. Sejauh ini apa yang sudah dilakukan gitu dan mungkin melibatkan pihak mana saja gitu. Nah, sebetulnya kalau rencana aksi kita sudah melakukan Kang gitu. Jadi di awal Oktober atau September gitu udah kemarin itu kita sudah melakukan penanaman pohon Kang. Jadi yang tadi saya tunjukkan itu kan di bantaran sungai ya Kang ya. Iya. Nah, itu jadi tempat kita fokus untuk penanaman pohon gitu. Jadi bentuk pohonnya itu ada sengon ya, sengon kemudian apa? Tanaman keras lah ya. Iya, jadi bentukan kayu gitu lah kan. Jadi untuk fungsi mitigasinya di sana gitu. Menahan pohon, tanah supaya penahan Itu tanah. bersama masyarakat. Betul, Gitu. iya. Jadi memang Karena kalau penanaman tuh kan tidak selesai, oh ya tanam, Iya. tapi harus perawatan. iya, betul. buat sampai sekarang ini sih alhamdulillah dari pihak kita sama kerjasama Karang Taruna Mhm. sering nengok, sering nyiram Iya. Iya, iya. setiap sore. Ke perawat pemeliharaan yang Iya, dilakukan ya. pemeliharaan Ya. seperti itu. Karena di desa tiba-tiba ada hewan ternak datang terus ya mungkin Rawan. ya biasa gitu Domba. rawan juga kalau tidak dijaga gitu. Iya. Ya. Kang Amin sendiri bagaimana? Apakah ngelibatin teman-teman lain juga ya? Iya. Seusia kamu SMA gitu ya? Untuk dalam kerja-kerja bersama masyarakat gitu ya? Alhamdulillah sih. Bagaimana yang dilakukan? Apa sejauh ini yang sudah dilakukan bersama teman-teman muda? Ya kita juga ya sering menengok gitu, merawat Tanaman ya? ya. Disiram Gitu ya. dulu.
Oke, sudah ikut pelatihan juga nih kan? Sejauh ini sih alhamdulillah lagi. Lagi. Siapa yang melatih dari badan ininya? Penanggulangan Bencana Daerah BPBD ya? Ya. Oke. Betul kan? Baik, kalau kolaborasi dengan BPBD-nya bagaimana Teh? Iya, sebetulnya kalau BPBD itu kan support sistem kita pertama ya Kang ya. Iya. Kalau di mitigasi jelas kalau BPBD udah jadi ini ya lembaga mitra kita gitu kan. Nah, koordinasinya sih sebetulnya kolaborasinya sudah sampai kelembagaan sih Kang. Jadi kita ngebentuk satu lembaga yang memang nanti aktif di mitigasi bencana desa seperti itu. Kayak gitu sih. Jadi kolaborasinya kita sudah sampai ke BPBD provinsi sih Kang sebetulnya. Oh iya. Iya. Jadi lembaga organisasi atau forum relawan. Iya, forum relawan dan ini yang kelompok kerja. berkoordinasi dengan BPBD Betul. kabupaten bahkan sampai ke Provinsi, iya. Ya, bentuk dukungannya sejauh ini bagaimana? Karena ini kan inisiatif mulai dari masyarakat ya, dari teman-teman patriot desa. Tadi Teh Fitri sampaikan bahwa dalam upaya untuk meningkatkan indeks ketahanan lingkungan dari indeks desa membangun. Jadi memang lahir dari situ kan gagasan. Betul. Tapi akhirnya berkoordinasi dengan BPBD. Iya. Ya, Bentuk sejauh ininya bagaimana? mungkin kalau bentuk dukungannya mungkin kan kita ada selain pembentukan forum tadi. Iya, peningkatan kapasitas mungkin kan gitu. Peningkatan kapasitas. Peningkatan kapasitasnya kita dilatih untuk tanggap bencana sih di desa seperti itu. Bagaimana caranya? Kemudian bagaimana sih kalau misalnya terjadi bencana apa yang harus dilakukan pertama itu mungkin di ranah-ranah seperti itu sih Kang gitu. Jadi memang sudah sampai koordinasinya sampai sana kayak gitu. Ya baik, salah satu mungkin hal yang penting ya, isu yang penting juga terkait kebencanaan apalagi di lingkup desa itu kan juga masih banyak ya sebenarnya mungkin desa di Indonesia tuh yang belum memasukkan mitigasi bencana dalam perencanaan pembangunan desa gitu. Nah kalau di desa Batangsari sendiri bagaimana? Ya. Kalau sejauh ini dukungan pemerintah desa mungkin ya keterlibatannya. Kalau dukungan dari pemerintah desa alhamdulillah support sekali ya Kang, karena memang ya kita jadi inisiator mungkin ya gitu kan, mungkin kayak kita penggeraknya deh gitu di mitigasi bencana desa maaf. Nah itu dari perangkat desa, dari Pak Lurah, Kepala Desa itu support sekali sebetulnya gitu. Nah yang rencana aksi itu juga sebetulnya memang atas koordinasi kita dengan Pak Lurah gitu kan di pihak pemerintah desanya seperti itu. Itu melibatkan berapa orang kelompok masyarakat yang akhirnya dalam penanaman pohon? Nah kemarin tuh ada sekitar berapa ya? Ada nyampe 50 orang mungkin kan? Gitu. Iya mungkin 50 lebih karena kan ibu-ibu ada ikut juga? Iya ibu-ibu bantu siram gitu. Jadi ketika ditanam sudah ditanam disiram sama ibu-ibunya gitu kan. Jadi kurang lebihnya mungkin partisipasi si perempuannya mungkin ya hanya sekedar di pemeliharaan kayak gitu sih. Oke. Kalau setelah jadi dari bulan ketiga tadi ada upaya penyadaran, kemudian September kemarin ada rencana aksi komunitas. Terus kan dalam beberapa pekan terakhir nih kan sudah sering intensitas hujan sangat tinggi. Bagaimana kondisi terkini gitu ya? Apakah ada banjir lagi gitu dan apakah masyarakat sudah jauh lebih siap gitu ya setelah ada upaya-upaya penyadaran tadi? Mungkin kalau kesiapsiagaan mungkin kita sering sering wanti-wanti mungkin ya gitu. Jadi ngasih peringatan gitu. Kan kita kebetulan tiap minggu itu kan ada minggon desa gitu ya. Jadi ada RT RW, dusun gitu kan, kita bilang Pak Wakil. Itu sering kita informasikan gitu bahwa bentar lagi hujan nih, masuk musim hujan kayak gitu. Jadi cobalah nanti kalau misalnya ada sampah-sampah yang berserakan itu akhirnya kita coba awasi seperti jangan sampai ada yang menghalangi jalur air seperti itu sih. Ya, itu disampaikan di Minggon ya? Iya, disampaikan di Minggon. Ya. Kemudian kalau misalnya saya ke warga gitu kan, lagi main atau berkegiatan gitu kan, ya sering sih saya bilangin gitu. Sosialisasi, Bu jangan buang sampah ya, nanti jangan ke kali saya bilang kayak gitu. Nah ini kalau tentang forum relawan tadi yang dibawa koordinasi BPBD, teman-teman berarti terhubung ke desa-desa lain juga? Betul. Ya, terhubung. Iya. Bagaimana sejauh ini sinerginya dengan rekan-rekan relawan dari desa lain gitu ya? Untuk saat ini ya alhamdulillah komunikasi kita sama desa yang lain lancar ya gitu. Kalau timnya sendiri ya, tim kalian di
kelompok relawannya di Desa Batangsari sendiri ada berapa orang sekarang? Sekitar 20 lah. Wih, banyak juga ya. Banyak. Karang Taruna semuanya. Sebagian. Dominan laki-laki atau ada juga? Perempuan ada Perempuan juga ada sih, keterwakilan perempuan. Oke, baik ya. Ini luar biasa ya. Jadi berarti terhitungnya belum setahun ya. Belum. Sebenarnya kerja-kerja Iya. teman-teman ya dalam upaya untuk membangun mitigasi bencana Iya. ya di Desa Batangsari ini ya. Jadi ya, tapi sejauh ini ya sudah ada produk iya, peta iya, ya, iya. terus di lingkungannya juga sudah ada tadi Jalur. fasilitas-fasilitas ya, jalur evakuasi gitu. Lalu ini apa ini? Dokumen Ini kayak kita coba pengurangan buat PRB, pengurangan resiko bencana resiko ya. bencana gitu. Jadi nanti Ini kerja partisipatif juga ini. iya betul kan, kerja Di partisipatif. bawah ini bimbingan dari BPBD. Iya berarti ya. betul. Bagaimana bisa sedikit cerita sih? Iya, jadi kan awalnya kita itu kan sudah melakukan pemetaan ya Kang ya. Sayang nih kalau misalnya kita tidak tuangkan gitu kan, gitu. Jadi apa aja sih sebetulnya yang harus kita lakukan gitu Kang Amin kan? boleh pegang, mungkin Iya, sobat desa pegang. bisa lihat ya. Gitu. Jadi ini apa namanya tuh? Jadi seperti informasi terdokumentasinya kita, kegiatan apa saja yang sudah kita lakukan dan apa sih upaya yang nanti bisa dilakukan ketika penanggulangan bencana nextnya gitu kan. Jadi kalau misalnya kita sudah ada fasilitasnya, ya kita tinggal tindakannya sih seperti apa. Karena ini di dokumen ini sebetulnya Seperti jadi ya panduan, betul. panduan atau pedoman. Pedoman gitu sih seperti itu. Jadi ya kita Pengurangan udah ada resiko produknya bencana. seperti itu sih. Kan salah satu sebetulnya. risiko bencana itu kan juga erat kaitan dengan kemiskinan ya. Iya. Maksudnya kan ya kalau ada bencana ya pasti jumlah orang miskin juga bisa bertambah. Iya, Kalau ada kerusakan gitu. Mungkin Pasti mungkin didata juga kelompok-kelompok. iya, rentan. kelompok rentannya juga kita sudah klasifikasikan sih Kang sebetulnya Iya. seperti itu. Baik. Oke. Ya, baik. Terima kasih ya, luar biasa ya ini. Ini berarti termasuk dampak atau hasil yang teman-teman Iya. sudah lakukan bersama-sama ya. Antara ada Patriot Desa, ada masyarakat desa, ada teman-teman relawan. Iya. Ya, baik. Ini kita ingin tahu ya, mungkin teman para sobat desa juga mungkin ingin mendengar langsung kalau dari rekan-rekan relawan sendiri ya dalam kerja sejauh mungkin kurang lebih ya 6 bulan, mungkin sekitar 6-7 bulan 6-7 ini bulan. apa harapan rekan-rekannya baik sebagai pribadi maupun sebagai masyarakat desa sendiri gitu. Kang Ilyas dulu ya. Harapan saya sih terutama buat masyarakat lah ya. Ya. Jangan buang sampah sembarangan. Ya, itu yang apa sih namanya? Jadi pemicu mungkin ya. Banjir. Banjirnya di Siap. karena sampah. Kalian ada sungai kan di sana. Iya. Muara juga ya ke laut Jawa. Iya, betul. Jadi mungkin kesadaran. Jadi memang upaya penyadaran ini yang mungkin harus terus-menerus dilakukan. Iya, karena berkesinambungan sih Kang. Jadi kalau saya sih melihatnya bahwa tindakan mitigasi ini kan tidak hanya sampai sebatas ada jalurnya, kemudian ada rambu-rambunya seperti itu. Tapi kan kalau kesadarannya tidak ada ya, ya itu juga ini gitu kan. Tidak berarti apa-apa gitu kan, tidak berapa-apa. Nah, kalau dari Kang Amin sendiri ya sebagai wakil orang muda ya, Iya. apa harapannya? Harapannya ya jangan buang sampah sembarangan. Lihat dampaknya ke depan. Iya. Iya, karena kalau bicara sampah gitu kan efeknya tidak hanya saat ini ya. Iya. Ya, tapi juga untuk mungkin generasi penerus ya, lingkungan rusak gitu. Padahal itu kan tempat tinggal kita, tempat Betul. hidup, mencari nafkah, bermata pencarian gitu. Kan ada sawah juga ya tadi saya lihat itu. Betul, betul. Jadi ada kelompok petani juga Iya. di situ. Jadi memang yang Kalau banjir kan biasanya kan merusak sawah juga. genang sih Kang lebih tepat. Gitu. Gitu ya. Tetap semangat ya Kang Amin ya. Semangat. Mungkin nanti seiring waktu ya jadi Iya. akan lebih berani nih bercerita. Iya, ini masih malu-malu Kalau Kang. TPI sendiri ya, harapan Iya. kamu sebagai patriot desa, sahabat masyarakat ya, sahabat masyarakat. Sahabat masyarakat. Bagaimana Teh? Mungkin kalau harapan saya kan karena memang bencana yang tadi disebutkan oleh Kang Willy betul tanggung jawab bersama, jadi jangan hanya satu pihak yang terlibat gitu, tapi kita coba untuk penanggulangannya secara masif bersama sih Kang, seperti itu. Jadi kenali ancamannya, kenali potensi bencananya gitu sih Kang. Iya. Iya. Kalau terhadap masyarakat desa Batangsari mungkin ada pesan-pesannya. Mungkin kesan-pesannya ya tuh tadi betul pemicu memang di kita itu salah satunya mungkin sampah ya Kang ya gitu kan. Jadi mungkin lebih ke rekomendasi ke pemerintah desa untuk
bisa menyediakan tindakan atau upaya yang memang orientasinya untuk penanggulangan sampah seperti itu, di samping mitigasi seperti itu. Baik ya, kita baik, terima kasih ya sudah menyampaikan harapan-harapannya ya. Mudah-mudahan ya Kang ya ini kerja bersama ya, kalau kita bicara jangan buang sampah sembarangan. Tapi ya nanti kembali ke desa ya, mudah-mudahan itu mulai dari kita jadi contoh ya, untuk masyarakat, dari teman-teman relawan 20 orang lah bisa jadi pionir atau contohnya. Baik, ini kita perlu closing statement nih, sekalian ucapan terima kasih mungkin ya kepada semua pihak-pihak yang sudah mendukung kerja kita sejauh ini. Barangkali ada ucapan terima kasih kepada Pak Gubernur, DPM Desa selaku pengampu program Patriot Desa, atau BPBD sebagai mitra kolaborasi, rekan-rekan pemerintah desa sendiri ya. Dari Kang Ilyas dulu ya, silakan. Terima kasih buat DPM Desa Jawa Barat ya, selaku yang memiliki program Patriot Desa. Yang memiliki program Patriot Desa sama pihak PPPD provinsi lah yang sudah memfasilitasi buat pembentukan relawan. Itu aja sih. Terima kasih. Baik, Kang Amin. Ya mungkin ya anak-anak muda luar biasa nih. Pak Gubernur kita juga fokus nih pada anak muda, makanya ada Patriot Desa. Silakan Kang Amin ya. Ucapan terima kasih kepada PPMS Desa Jawa Barat selaku yang sudah mengutus nih Teh Fitri ya. Dan terima kasih kepada BPBD Provinsi Jawa Barat yang melembagai kita sebagai desa. Oke, semangat dong. Semangat. Baik, dari Teh Fitri ya, mungkin dari Pak Gubernur, pemerintah desa. Mungkin ucapan terima kasih saya jelas yang pertama untuk Pak Gubernur kita ya Kang ya, Pak Ridwan Kamil yang sudah berorientasi mungkin untuk pembangunan desa. Gitu. Nah, kemudian yang kedua mungkin untuk mitra kita di BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten Subang mungkin itu Kang. Dan yang ketiga mungkin untuk SSPMD saya terutama kan untuk selaku koordinator mentor saya gitu di kan Subang, di Subang Kang Budi ya mungkin atas arahan dan bimbingannya beliau gitu kan, akhirnya saya bisa untuk mengembangkan inisiatif ini gitu kan. Itu sih mungkin kurang lebih. Ada pemerintah desa. Nah untuk pemerintah desa juga, pemerintah desa Batangsari khususnya terima kasih telah memberikan saya ruang untuk mengembangkan inisiatif yang sudah saya telurkan gitu kan. Nah ini juga partisipasi anak-anak muda gitu kan, penggerak lokal saya di Desa Batangsari gitu. Jadi terima kasih atas support. Baik ya, jadi manfaatnya pasti dari dua pihak ya. Masyarakat desa mendapat kontribusi dari kehadiran Patriot Desa, Patriot Desa juga jadi tempat belajar kawasan di muka untuk mengembangkan dirinya. Baik, demikian saja podcast Patriot Desa Jawa Barat dengan tema mitigasi bencana untuk ketahanan lingkungan. Terima kasih banyak untuk semua pihak, para sobat desa yang sudah menyimak tayangan ini. Kami berharap semoga ini menjadi inspirasi untuk semua masyarakat desa bisa bekerja sama, bergandengan tangan, berpartisipasi untuk siap siaga terhadap segala potensi atau kemungkinan bencana yang bisa terjadi kapan saja di daerah kita masing-masing. Hatur nuhun pisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.